kedua. Yang kedua adalah wa inna mra'an satemene wong zahaban kang lumaku sapa imra zahaban kang lumaku apa saatun siji wektu min umri saking umure wong fi ghairi ma'in dalam sakjane perkara khuliqa kang den titake apa malahu kanggo imra la jadirun yaktine perkara la jadirun yaktine kang pantes apa antatu layan todowo alaihi ing atase imra apa hasaratuhu kesusahane imra. Artinya adalah ketika seseorang melewati setiap umurnya tapi dia gunakan untuk sesuatu yang sebenarnya dia tidak diciptakan untuk hal itu, maka seharusnya akan tercipta darinya kesusahan yang semakin panjang. Menungso itu diciptakan itu kalau dilihat dari ayatnya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang kita ketahui kan itu kan. Terus ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku dadekno awakmu Adam pada saat itu sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Khalifah itu adalah makhluk Allah yang bisa menggali semua potensi yang ada di sekelilingnya. Artinya Allah menungso kok gak manfaat uripe, itu berarti dia sudah keluar dari jalur dia sebagai seorang manusia. Yang kedua, ketika manusia itu orientasi pekerjaannya itu adalah untuk memuaskan diri, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, berarti dia sudah keluar dari asal penciptaan dia diciptakan di dunia. Maka ketika orang melampaui berbagai macam umurnya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai aslinya dia diciptakan oleh Allah, maka berarti dia sedang menuju kepada kesengsaraan berikutnya. Itu kata Imam Al-Ghazali lewat hadisnya Rasulullah kepada seorang hambanya. Jadi setiap mau melakukan sesuatu kita harus patok kepada dua hal ini. Iki minangka pengabdian apa? Iki minangka dadi ibadah apa? Iki pantese menungso apa ora? Jadi khalifah itu dikatakan khalifah itu berarti adalah orang yang bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di sekelilingnya. Itu khalifah. Khalifah itu seperti itu. Jadi khalifah itu tidak bisa diartikan, tidak hanya diartikan sebagai seorang pemimpin. Jadi khalifah itu bisa diartikan sebagai pemimpin, juga bisa pemimpin diri sendiri. Karena khalifah itu bisa diartikan sebagai orang yang bisa menggali berbagai macam potensi yang ada di sekeliling. Itu khalifah. Artinya kita harus bisa menjadi orang yang senantiasa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita atau sekeliling kita. Lah kalau tidak ke sana, maka berarti kita sudah lepas dari hakikat kita diciptakan oleh Allah sebagai seorang khalifah dan hakikat diciptakannya kita oleh Allah sebagai seorang hamba. Kok mulai abad Mas? Yo enggak. Ya, aslinya itu bukan berat. Cuman gara-garanya kita sendiri saja yang memandang ibadah itu sebagai sesuatu yang koyong leguyon itu sudah jadi ibadah Pak. Dolan ya bisa jadi ibadah Pak. Tinggal bagaimana caranya kita mengatur niat. Nah, masalahnya kita itu tidak pernah mencoba untuk mengatur niat kok. Letaknya cuma ada di sana. Ngatur niat apa salah sih Pak? Apa sorone? Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun megawe minangka nglakoni perintah Gusti Allah. Sulit apa ndak? Harusnya mudah kan? Harusnya mudah. Cuman kenapa kok sering lupa? Karena kita menganggap hal ini adalah sesuatu yang tidak penting. Lek wong nganggep perkara iki adalah perkara sing penting, insyaallah kita akan ingat terus. Lha jare awake dhewe kadung terpancang sing penting iku duit. Sing penting iku iso mangan. Ndara iku yang penting buat kita gitu loh. Padahal cara pandang agama iku kabeh yo penting. Cuman ada yang lebih penting dari semua itu yang bisa sampai lakukan, yaitu menata niat sejak awal. Dan niat itu tidak akan merubah posisi pekerjaan kita, tidak akan pernah merubah. Sampai megawe
berubah niat apa berubah pegawaian sampean orang, cuman lebih bisa sampean ambil manfaatnya kelak di depannya Allah Subhanahu. Bedanya cuma itu. Makanya tidak salah kalau Nabi mengatakan kamil amalin yatasawwaru min amalil akhirah thumma yasiru min amalid dunya bisu inniyah. Banyak sekali pekerjaan yang seolah-olah itu ngaji urusan akhirat, tapi enggak dicatat blas di ngarepane Gusti Allah krana eleke niat, bahkan tidak diniati sama sekali. Kalau tidak diniati sama sekali, maka semua pekerjaan baik yang kita lakukan itu hanya akan kita terima manfaatnya di dunia saja. Karena di sisi Allah amal baik itu harus tergantung kepada niat. Itu cara fikih, innamal a'malu binniyat. Maka yang harus ditata sebenarnya cara pandang kita dan cara kita menata hati. Lah berhubung perkara napa iku gak dianggap penting gawe awake dhewe, yo akhire lali. Coba yang perkara penting mesti eling terus sampean. Utange wong durung bayar penting gawe sampean. Eling mesti. Eling. Padahal niat sing sepele iki perkara penting gawe agama, tapi sampean tidak menganggap penting, ya lupa sampean. Kenapa? Karena sejak awal mindset kita itu sudah dipupuk tidak mementingkan sesuatu yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mulai tempat ini anak itu diajari posone sesuk itu pahala teko Gusti Allah, terus mati seperti itu, kalimat-kalimat itu seperti itu. Kenapa? Karena salah satu tandanya orang yang bertakwa itu percaya kepada sesuatu yang gaib. Hudan lil muttaqin itu kan di dalam ayat hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Untuk hal-hal yang gaib seperti halnya pahala, surga, neraka jarang kita latih, jarang kita tancapkan di dalam hati sehingga kebiasaan kita kepada sesuatu yang tampak saja. Padahal dungo gak diterima-terima ya kan. Ya Allah jaluk mobil, dungo pirang-pirang tahun gak diterima. Tapi sampean melalui kehidupan sampean tanpa mobil itu tetap diberi ketenangan, diberi kenyamanan. Sampean tetap akan mengatakan bahwasanya doa sampean belum terkabul. Padahal ketenangan menghadapi ujian itu bagian diterimanya doa yang sudah sampean panjatkan. Ya Allah, iki wis ekonomi ini seret ya Allah, kok awake dhewe diparing rezeki akeh. Gak tak paring rezeki akeh karo Gusti Allah, tapi sampean diparing tenang menghadapi kehidupan. Iku jawabane tungone sampean. Jawabane tungone sampean ae sing gak rumangsa nyapo karena mindset kita, pikiran kita sudah terpancang. Setiap pemberian itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal semua yang kita inginkan itu belum tentu baik untuk diri kita. Dan Allah yang maha tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Akhirnya gara-gara keterima iki sakjane aku iki keterima asline kabeh donga iku keterima. Oh jelas pangeran iku ndonga ngedawuh kok. Dawuh kabeh dongamu iku tak terima. Hasil husnudzon dek pangeran dongaku gak keterima terima. Suudon akhirnya dia pangeran kan, padahal dia prasangka elek dia pangeran itu wis dosane yo gede, itu ukurannya gede. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita berdoa ya Allah jaluk sugih gak diparing sugih, tapi dengan kemelaratan, artinya dengan kefakiran kita diberi ketenangan dan tetap diberi normal kehidupan, itu bagian teko donga, Pak. Bagian teko jawabannya itu. Karena betapa banyak orang yang tidak lolos dengan kefakiran yang sudah dia alami sehingga dia menyebabkan bunuh diri. Sampeyan lho, pengelaratan teman gak iso bunuh diri itu bagian dari jawaban setiap doa yang sudah sampean panjatkan. Mulai gak dikarepne sing dijaluk terus pengerannya gak ngekek. Yo lho, sampean saja yang terlalu menyempitkan rezeki Allah. Kenapa? Ya sampean sendiri yang menyempitkan rezeki Allah. Padahal rezeki Allah sudah Allah buka selebar-lebarnya. Rata-rata ketika kita bertanya dengan seseorang, Pak, kita butuh modal. Modal yang ada dalam benak kita itu pasti uang, ya kan? Toko, ya kan? Pokoknya semacam itulah. Tapi sampean tidak pernah sadar kalau modal yang sudah ada pada diri kita itu sebenarnya besar, seperti kesehatan mata, kaki, tangan. Itu kan harusnya jadi modal utama. Harusnya menjadi modal utama untuk diri kita, kemampuan kita berpikir, kecerdasan yang kita miliki. Lho iku modal, Pak. Sama dikai pondok tapi kan duwe ilmu nih ya padha ae, Pak.
Sampean tidak berusaha, ya sama aja seperti itu. Nah, kenapa kok yang mesti ketika kita berbicara modal yang kita ingat itu uang? Karena kita tidak pernah menganggap rezeki Allah yang selain uang. Berarti bukan rezeki Allah yang tidak besar, tapi justru kita yang menyempitkan rezeki yang datangnya dari Allah. Jadi bukan Allah yang tidak mau memberikan rezeki, awakmu sing ngempet rezeki ini teko pengeran. Gitu Pak. Jadi maksudnya kayak ini. Jadi kalau kita keluar dari jalur kita diciptakan oleh Allah, artinya setiap pekerjaan itu gak manfaat, utawa penggawaian awet dewe itu gak kenilai ibadah, berarti kita sudah lepas dari hakikat kita diciptakan oleh Allah. Itu dari Rasulullah. Gawe ngelingno Imam Al-Ghazali kanggo dawuh iki kanggo ngelingno santri-santri. Yang terakhir. Waman utawi sapa wong jawaza lewati sapa man an arba'ina ing umur 40. Umur 40 walam yaglib, tetapi nek ora bisa nglindhe apa khairuhu kaapiane man ala syarrihi ngalake ngatasi keolone man falyatajahhas, moko becik siap-siap sapa man ilan nari maring nerakane Gusti Allah. Wa fi hadhihi nasihat lan iku tetep ing dalem ikilah nasihat kifayatun utawi kecukupan li ahli ilmi kedua wong ahli ilmu. Yang terakhir, ini standar umur. Saya sering didawuhkan, ya tidak tahu ini baru saya dapat di sini, baru dapat. Jadi kata Imam Al-Ghazali menggunakan hadisnya Rasulullah. Ini hadis yang terakhir ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Terus dari Sayyidina Ali, ini riwayatnya. Dari Sayyidina Ali, juga ada dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini riwayat ini, hadis ini. Wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Barang siapa yang umurnya sudah lebih dari 40 tahun tapi kebaikannya itu tidak bisa mengalahkan kejelekannya, artinya si bodoh, tidak banyak kebaikan yang dia, maka berarti dia sedang bersiap-siap menuju nerakanya Allah. Saya sempat pernah untuk umur 40 ya. Jadi dulu ketika ada di Malang, saya kan biasa ngajar misi ngalor itu di kampus, metu kampus, di musola satu musola, di masjid satu masjid, kayak gitu terus. Saya sempat ditanya oleh Ustadz Nafi, dan Ustadz Nafi itu beliau dawuhnya itu Abah pernah dawuh seperti itu. Jadi Ustadz Nafi itu bilang, lek wis 40 mif awakmu kudu duwe panggonan sing gelem ate mbok istiqomah. Itu dawuhnya beliau. Pada saat itu nyapa kok butuh 40? Beliau cuma beralasan karena 40 itu harusnya manusia itu sudah sampai kepada usia kematangan. Soalnya lek di toko falsafah Jawa, ya kan, falsafah itu kan yang saya temukan di Facebook, di internet. Itu siji 10, 20, 30, 40, sing terakhir itu kan seket, saiket. Ya nyapa kok kan 50 kan? Tapi seket. Itu artinya kata falsafah Jawa saiket, artinya harusnya umur 50 itu sudah sempurna. Jadi umur sempurnanya kematangan kehidupan manusia. Artinya cara dhek entuk koyo ngene dhek kudu wis iso nerimo umur 50 itu. Kalau dilihat dari falsafah Jawa. Ternyata di dalam hadisnya itu 40 tahun. 40 tahun keapiane itu kudu luwih apik timbangane keoloane. Lek 40 sik reno-reno penggaweane, sik seneng ndek perkara-perkara sing yo elek barang, berarti dinamakan dengan tua-tua keladi. Tua-tua makin jadi. Nah, jangan seperti itu, karena kalau kita menjadi yang tua-tua keladi, di sini dikatakan lewat hadisnya Rasulullah, berarti kita sedang mempersiapkan perjalanan kita menuju nerakanya Allah. 3 hal itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam fatwa yang pertama, pergunakan waktu kita, usahakan diri kita menghindari sesuatu yang gak pate ono manfaat. Kalaupun dirasa itu tidak manfaat, pastikan itu bisa menjadi manfaat dengan niat-niat yang kita lakukan.
Yang kedua, pastikan kita harus senantiasa sadar hakikat kita diciptakan oleh oleh Allah di dunia ini, karena itu yang akan mengantarkan dalam pekerjaan kita untuk menuju kepada kebaikan. Dan yang terakhir, ingat umur. Jadi ini umur. Cuman lewis nyampe 40, pastikan kita sudah lebih banyak melakukan sesuatu yang lebih positif. Jadi umur ini soalnya mati itu gak duwe sumoyo, kapan ayo bakal teko. Jadi ini kok karo umur. Itu adalah fatwa pertama atau ujangan pertama Imam Al-Ghazali untuk santrinya. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita kaji oleh Allah diberikan kemanfaatan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah, surat Al-Asri, doa wadul ilmi, dan doa kafaratul majlis. Ala dinin wa ala kulli niyatin salawat khususan li muallif hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Allahumma salli nabi Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallim minna mutaqabbalah wa li qad hadatina min hawaijid dunya wa sallallahu qasidana yassarallahu umurana wa rabbana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.